Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vito Fik bersama saya Vico Julianto, mahasiswa semester 4 Program Studi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di video kali ini kita akan membahas kembali materi dari buku Jurnalistik Teori dan Praktek yang berjudul Jurnalisme Pembangunan Intelektual. Jurnalisme pembangunan intelektual adalah varian ketiga dalam konsep baru jurnalisme pembangunan. Jurnalisme pembangunan intelektual didasarkan pada teori neo-Marxis Anglo-Amerika. Teori ini dikenal sebagai sosiologi radikal. Sangat berpengaruh dalam konteks teori ini adalah buku karya dari Howard dan Clare yang berjudul The Unknown Dimension yang dibuat pada tahun 1972 di New York. Sejarah dapat secara sadar dibuat dan dipengaruhi oleh aksi massal. Tujuannya adalah realisasi diri melalui partisipasi aktif dalam masyarakat. Seorang profesor jurnalisme dan direktur Pusat Riset Komunikasi dari City University of Hong Kong, Chin Chuan Lee, menyarankan bahwa jurnalisme pembangunan intelektual sebagai bentuk jurnalisme alternatif di mana merupakan semacam kaum inteligensia tidak terikat secara sosial dan jauh dari tekanan-tekanan sosial, mempertanyakan dan memecahkan masalah-masalah pembangunan nasional, karena untuk mencapainya adalah wacana rasional. Masalah pembangunan nasional adalah integrasi politik, pembangunan sosial ekonomi, dan identitas nasional. Pada dasarnya, terdapat juga bahaya dalam penyalahgunaan dalam jurnalisme pembangunan ini. Ia dapat juga dijadikan sebagai dalih untuk misalnya mencegah pemberitaan tentang perkosaan-perkosaan terhadap hak asasi manusia. Beberapa contoh di Afrika barangkali cukup untuk membuktikan hal itu. Dalam sebuah konferensi pada tahun 1984, Presiden Kenneth Kaunda dan Departemen Penerangannya menyatakan bahwa pers di Zambia adalah independen. Tidak ada kontradiksi yang tampak dalam pelarangan untuk memberitakan bencana kelaparan di bagian barat negerinya. Karena demikian ia berkilah, pemberitaan semacam itu akan merusak reputasi Zambia. Jurnalisme pembangunan juga merupakan dalih untuk membenarkan kediktatoran Marcias Nguema Biogo di Guinea Khatulistiwa yang menginjak hak asasi manusia. Kaisar Bokassa dari Afrika Tengah juga menyukai konsep jurnalisme pembangunan yang menjayakan kekuasaannya. Dari kacamata jurnalisme pembangunan, kultus pribadi dapat diinterpretasikan sebagai memajukan integrasi nasional. Jurnalisme pembangunan dapat bersekongkol dengan stabilisasi struktur kekuasaan yang jelas-jelas tidak adil jika manipulasi informasi dilegitimasikan dengan dalih demi kebaikan bersama. Sekian ulasan video dari saya tentang materi jurnalistik, teori dan praktek yang berjudul Jurnalisme Pembangunan Intelektual. Semoga menambah hasanah dan wawasan kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.